setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita akan sama-sama bangkit. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bahwasannya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berada di rumah Tuhan,
di bait Tuhan. Kesempatan yang indah ini mari kita bersama-sama pakai, tidak semata-mata hanya mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya, tetapi saat seperti ini mari kita gunakan untuk kembali menikmati kehadiran-Nya, seraya mengingat seluruh kasih setia, perbuatan dan karya-Nya dalam hidup kita sepekan penuh, hingga kita diberi kesempatan kembali untuk dapat menikmati anugerah-Nya sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang hidup. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Dengan penuh hati syukur, naikkan pujian ini, muliakan dan agungkan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan bersama, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan orang-orang percaya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan bersama, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, Ku alami sekarang ini. Oh Yesus, segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun ditinggalkannya, tak sekalipun tak tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, ya Yesus. Tuhan dan Rajaku. Oh, Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang
mengakhiri. Katakan sama. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalamku, salib-Mu tebusku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini, oh mujizat-Mu, kasih-Mu Tuhan, oh kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu selama-lamanya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu pun secara kebetulan terjadi dalam kehidupan kami. Semua ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan kami tahu ketika Engkau izinkan kami menjalani kehidupan di dalam proses pembentukan dari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih. Kemenangan demi kemenangan Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat itu, yang ajaib itu sampai hari ini. Perkenan kami bawa seluruh pujian dan penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajarku berdiam. Inilah hidupku. Nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Ajarku berdiam. Kaum pria bersama saya. Yes. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Wanita, Sana kau menanti. yes. Engkau aku lagi Bersekutu. bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama. Bukanlah hadirmu. Inilah rinduku. Yeah. Hidupku.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Tanda kau menanti membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Stay together. Ajarku berdiam, sekali lagi katakan, hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk karyamu dalam hidup ini. Silakan duduk. Setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam kehidupan ini, tidak selalu kita temukan jawabannya. Ada saatnya kita dibuat mengerti dan memahami bahwa Tuhan kadang harus menyembunyikan dan merahasiakan sesuatu sebagai jawaban atas segala pergumulan hidup kita. Kita tidak perlu banyak bertanya kenapa semua ini terjadi. Yang terpenting adalah mari kita minta Tuhan berikan kepekaan kepada kita untuk mampu menangkap, memahami dan mengerti rencana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Satu hal, prinsip bagi kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Prinsip persoalan pergumulan itu dijawab atau tidak, kapan dijawab atau tidak, prinsip Tuhan ada di sana. Itu jaminan bagi kita. Janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Tuhan kasih potensi kepada setiap kita untuk dapat menjalani semuanya itu, menghadapi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, hanya Engkau Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, hanya Dia yang mampu melakukannya. Engkaulah yang mengeringkan
Dengan iman katakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Dengan iman, yes, Engkau ada di depan kami Tuhan. Jalan bagiku selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di beri kekuatan kepada kami, berikan keteguhan iman. Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Sama-sama. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Inilah iman kami. Engkau ada di depan kami Tuhan, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Katakan bersama, selalu ada jalan. Selalu. Jemaat Tuhan, katakan dengan iman, Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Rasakan kehadirannya dalam hidupmu. Temukan mujizat dan kuasa yang ada di dalam hidupmu. Selalu. Yes, God. Sama-sama sekali lagi katakan dengan iman dan percaya. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanmu, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Dengan iman ku takkan berhenti percaya. Ini pengakuan kami Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Engkau. Kami tidak akan pernah berhenti menyerah di dalam kehidupan ini. Meskipun kehidupan yang kami jalani barangkali bukan pilihan kami, tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tahu kami mampu, Engkau tahu kami sanggup, sebab kekuatan dan kesanggupan kami adalah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah diberkati dengan pujian dan pengagungan. Kiranya ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saja Tuhan, kami mau buka hati kami untuk terima firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya urapan surgawi menguasai kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkan. Sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Mari kita satukan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang sudah saya katakan beberapa waktu lalu, bahwa Alkitab kita itu penuh dengan kekayaan hikmat Tuhan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagi saya, setiap ayat dalam Alkitab itu pasti mempunyai makna dan keindahannya tersendiri. Meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang menghindari ayat-ayat tertentu dengan alasannya sendiri-sendiri. Tapi bagi saya secara pribadi, Alkitab itu sangat jujur, ya. Semua hal itu terbuka dan ditulis dengan terang-terangan, tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang disembunyikan oleh Alkitab. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita akan menemukan kisah, berbagai macam kisah mengenai intrik-intrik kehidupan manusia yang mungkin jauh lebih seru daripada cerita sinetron begitu ya. Itulah juga sebabnya kita tidak usah heran kalau ketika Alkitab menunjukkan kepada kita, kalau kita baca Alkitab, kita menemukan sisi lain dari kehidupan tokoh-tokoh populer dalam Alkitab. Nah, sisi lain ini oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai sebuah kelemahan
atau sebuah kekurangan atau aib yang sedapat mungkin ditutup-tutupi atau dihindari. Tapi Alkitab tulis. Tetapi sekali lagi setiap ayat atau setiap bagian dalam Alkitab memiliki hikmat dan pelajaran rohani yang sangat berguna bagi saya dan saudara. Bagi saya bahwa tidak ada ayat di Alkitab yang tidak ada gunanya. Tidak ada bagian tertentu di Alkitab yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Setiap ayat, setiap cerita, setiap kisah itu punya makna tertentu, punya maksud tertentu untuk menjadi pelajaran hidup bagi saya dan saudara. Bukan saja pelajaran hidup di masa kini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Karena Dia Tuhan yang menguasai masa depan. Sehingga sebenarnya lewat firman Tuhan, Dia sudah mempersiapkan saya dan saudara bagaimana menghadapi hari esok. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Tinggal kita rajin saja membacanya, menemukannya, dan melakukannya. Oleh sebab itu menurut saya, semua ayat di dalam Alkitab, semua bagian dalam Alkitab, itu semuanya favorit. Memang barangkali ada ayat-ayat populer, ada ayat-ayat terkenal, atau kalau dulu masih pakai jamak Alkitab buku, kita suka kasih stabilo berwarna-warni. Ya mungkin sekarang Alkitab elektronik, meskipun ada aplikasi yang bisa kasih warna-warni, sehingga tapi mungkin kita tidak seperti dulu lagi. Tapi setiap bagian tertentu dalam Alkitab itu ada maksudnya. Terlepas dari kita memahaminya atau tidak, terlepas dari kita setuju atau tidak. Tapi setiap bagian ayat dalam Alkitab punya makna tertentu, punya pelajaran tertentu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berdasarkan hal ini, maka saya memulai seri khotbah yang saya beri judul Untold Stories. Saya sudah memulai beberapa minggu yang lalu, yaitu sebuah uraian firman Tuhan yang menurut saya tekankan menurut saya, ya, menurut pengalaman saya, menurut pengamatan saya, menurut pengalaman selama sekian puluh tahun melayani Tuhan, adalah sebuah uraian firman Tuhan yang jarang dibahas dalam mimbar gereja. Bagian-bagian tertentu. Saya mencoba mencari referensi, saya sulit menemukannya. Saya juga bertanya, mengapa kok bagian ini seringkali dihindari orang? Mengapa kok bagian ini memang tidak populer? Tapi itu mengandung kekayaan firman Tuhan yang sangat baik, sangat luar biasa untuk kehidupan kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan masuk kepada bagian yang kedua, Untold Story Part 2. Part 1 sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 20. Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai 20. Sembari kita membaca ayat-ayat ini, ya, saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan untuk memperhatikan baik-baik ayat ini. Adakah yang kita temukan dalam ayat ini hal yang tidak biasa, hal yang unik, atau mungkin hal yang aneh barangkali? Sambil kita membaca ayat-ayat atau sambil saudara memperhatikan saya membaca ayat-ayat ini. Kejadian 21 ayat 8 dan seterusnya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abram mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, maksudnya Ismail, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Kita melompat ke ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air,
dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Menangkap yang saya maksud? Dari pembacaan beberapa ayat tadi, ayat 8 sampai 20 tadi, kira-kira Bapak Ibu Saudara, apakah menemukan sebuah keganjilan atau hal yang tidak biasa atau hal yang bolehlah disebut aneh dalam cerita tadi, dalam bacaan tadi? Hal yang seharusnya tidak terjadi atau tidak semestinya. Barangkali saya perlu memberikan latar belakangnya. Mari kita lihat latar belakangnya. Kita melompat mundur, maksudnya mundur ke belakang. Ya, mundur pasti ke belakang ya, tidak ada mundur ke depan ya, mundur. Pasal 16, tadi kan pasal 21, ini pasal 16. Saya akan membaca ayat 1 dan sampai ayat 3. Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarai, ini namanya masih Sarai, belum diganti Sarah. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya itu orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Sarailah yang punya ide supaya Abram menikah dengan Hagar. Sarah, ini idenya Sarai, ide istrinya. Ya, saya yakin sangat jarang istri-istri yang punya ide seperti ini. Dan karena Abram adalah tipe suami yang setia dan hormat pada istri, ya saya pakai istilah setia dan hormat ya untuk menghindari kata takut pada istri. Maka Abram menuruti ide Sarai istrinya ini. Ingat baik-baik. Abram menikah dengan Hagar hambanya adalah ide dari Sarah. Lalu kita ke ayat 15, masih pasal yang ke-16, ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menaik anak yang melahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi Ismail lahir ketika Abram berusia 86 tahun. Abram 86 tahun, Ismail 0 tahun karena baru lahir. Lalu kita ke Kejadian 25. Kejadian 21 ayat yang kelima. Adapun Abraham, sudah ganti nama ini. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Umur 86 tahun Ismail lahir. Umur 100 tahun Abraham, Ishak lahir. Jadi kira-kira selisih waktu berapa? 14 tahun.
Jadi selisih waktu atau selisih tahun antara Ishak dan Ismail adalah 14 tahun. Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Saat itu Ismail sudah berusia 14 tahun. Nah, dalam Kejadian 21 ayat 8 tadi yang kita baca, yang saya bacakan di awal tadi, itu dimulai dengan kisah Ishak itu disapi. Disapi itu artinya anak itu lepas menyusu dari ibunya. Ya. Dan dalam berbagai kebudayaan, termasuk saya rasa orang Indonesia atau Asia, anak itu disapi atau lepas susu itu adalah sekitar 2 tahun. Bapak Ibu bisa baca di Wikipedia, ada penjelasannya di sana. Sekitar 2 tahun, mungkin bisa berbeda-beda, tapi secara umum kira-kira 2 tahun. Anak atau bayi itu menyusu kurang lebih selama 2 tahun. Meskipun ada yang kurang dari itu oleh karena satu hal dan lain, tapi juga bisa lebih dari itu oleh karena satu hal dan lain. Tapi rata-rata secara umum itu 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun, pada waktu Ishak disapi umur 2 tahun, berarti umur Ismail berapa tahun? 16 tahun. Kan Ishak lahir dia usia 14. Lalu 2 tahun kemudian Ishak disapi. Maka umur Ismail 16 tahun. Ingat baik-baik, 16 tahun. Nah, dengan latar belakang ini mari coba kita perhatikan lagi Kejadian pasal 21 tadi yang saya baca. Ayat 8. Saya baca secara cepat. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu tidak akan jadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 14. Keesokan harinya pagi-pagi setelah Abraham dan Sarah agak diskusi hangat itu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekiribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu, apa itu? Yaitu roti dan sekiribat air. Beserta anaknya, siapa anaknya? Ismail. Di atas bahu Hagar. Abraham mengambil roti dan air beserta Ismail ditaruh di atas bahu Hagar. Berapa usia Ismail? 16 tahun. Anak 16 tahun ditaruh di bahu Hagar. Saya membayangkan Hagar ini sebesar apa kira-kira? Anak 16 tahun, itu bukan anak lagi sebenarnya. Kalau dalam usia sekarang itu sekolah, itu kira-kira sudah SMA itu mesti. 16 tahun itu, kalau tidak kelas 1, kelas 2, mungkin sudah kelas 3 malah. Usia 16 tahun, sudah seorang pemuda, mestinya begitu. Tapi ditaruh di bahu Hagar. Kita terus lagi. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, ayat 15. Ketika air yang di kiribat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Siapa yang dibuang? Ismail. Berapa usianya? 16 tahun. Pernah membayangkan bagaimana membuang anak 16 tahun? Gimana? Ini bukan bayi loh. 16 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan yang kita baca tadi, kalau kita memperhatikan, menyimak, dan menganalisa, maka kita bisa menemukan atau nampak dengan jelas bahwa Ismail dalam usia yang 16 tahun, tapi masih diperlakukan atau dianggap seperti seorang bayi. Maka jalannya saja digendong. 16 tahun kenapa harus taruh di bahu Hagar? Suruh saja dia jalan, 16 tahun kok. Udah besar itu. Lalu ketika
mereka kehabisan air. Cara Hagar membuang Ismail seperti membuang bayi. Taruh saya sama-sama begitu. Ini anak loh, pemuda ini 16 tahun. Nah sehingga, mengapa demikian? Karena ada kemungkinan dari bacaan yang kita baca tadi, ada kemungkinan Ismail mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang tidak normal. Entah itu pertumbuhan jasmani yang tidak wajar, atau pertumbuhan jiwa yang tidak normal, atau malah kedua-duanya. Nah, tapi timbul pertanyaan, mengapa begitu? Apa sebabnya? Balik lagi ke cerita semula. Sarah yang punya ide Abraham untuk menikah dengan Hagar supaya punya keturunan, dan nanti keturunan ini yang akan menjadi ahli waris dari Abraham. Kan begitu ceritanya tadi. Tapi ketika Hagar mengandung, dan dia agak sedikit sombong memang, lalu Sarah mulai menindas Hagar. Sampai kan Hagar itu lari. Dia lari, tapi ketemu dengan malaikat Tuhan, suruh kamu kembali, biarkan dirimu ditindas oleh nyonyamu. Tetap di sana. Sehingga sangat mungkin sampai pada Ishak disapi, atau sampai pada usia 16 tahun Ismail, Hagar masih dalam penindasan Sarah. Menurut saya sangat mungkin, karena bagi orang yang tega mengusir itu tidak segan-segan untuk menindas. Atau sebaliknya, orang yang menindas itu tidak segan-segan mengusir. Kita lihat, yang suruh usir kan bukan Abraham. Sarah yang suruh usir, bukan diusir bukan cuma Hagar saja, tetapi anaknya Ismail yang adalah anak Abraham sebetulnya. Dan hadirnya Ismail karena idenya Sarah. Sehingga dapat dipastikan bahwa sepanjang hidupnya yang 16 tahun itu, Ismail melihat bagaimana ibunya ditindas, diperlakukan tidak adil, dibuat sengsara dan sebagainya. Bahkan Ismail sendiri merasakan perlakuan yang tidak adil di dalam hidupnya. Sudah pasti itu, tidak diragukan lagi. Nah, kondisi ini yang sangat mungkin membuat hidupnya tertekan, jiwanya merana, sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan yang wajar. Bayangkan anak 16 tahun, seorang pemuda harusnya, tapi masih seperti bayi. Mungkin tubuhnya saja yang besar, mungkin perawakannya saja yang besar, tapi kondisi psikisnya, jiwanya jelas-jelas sangat terganggu. Sehingga dalam bacaan pasal 21 tadi, ayat 8-20, kita menemukan, membaca, baik Abraham maupun Hagar memperlakukan Ishak seolah-olah masih seperti seorang bayi. 16 tahun. Karena Ismail adalah sebenarnya kan dia anak yang diharapkan, tapi kan tidak dibutuhkan itu. Dia diharapkan tapi tidak dibutuhkan. Ismail ada kan hanya karena agar status sosial keluarga Abraham itu tidak tercemar. Karena Abraham kaya, punya kedudukan tinggi, terhormat, disegani, dipandang oleh masyarakat sekitarnya. Dan tradisi pada masa itu, orang semacam dia kalau tidak punya keturunan itu aib. Maka kemudian untuk menyelamatkan muka keluarganya, Sarah mengusulkan itu kepada Abraham. Sehingga dapat saya katakan bahwa Ismail sebenarnya adalah korban. Apalagi setelah kelahiran Ishak, maka Ismail benar-benar tidak diperlukan lagi, malahan dianggap sebagai gangguan. Ya buktinya disuruh pergi, diusir. Setelah Ishak lahir, ini Ismail, kamu tidak ada gunanya. Kamu kan hanya sebagai tameng, kira-kira begitu. Hanya sebagai sarana supaya keluarga ini tidak dicoreng, supaya tidak dipermalukan. Sekarang ketika Abraham punya anak dari istrinya, dari Sarah, maka kamu tidak dibutuhkan lagi. Dan dengan entengnya diusir. Padahal dia adalah
anak dari Abraham. Nah sekarang mari coba posisikan diri Bapak Ibu Saudara sebagai Ismail. Gimana rasanya kalau jadi Ismail? Dia hadir di dalam dunia, kan bukan keinginannya. Siapa yang minta dia jadi anaknya Abraham? Kan tidak begitu. Dia lahir sebagai korban daripada Sarah karena tidak mau dipermalukan, karena tidak ingin dicoreng, karena tidak ingin mendapat aib dalam masyarakat. Maka hadirlah Ismail. Sekarang ketika dia sudah ada dan sekarang merasa tidak dibutuhkan, diusir begitu saja. Coba bayangkan bagaimana perasaannya. Maka tidak heran dia sangat depresi, sangat tertekan, sehingga dalam usia 16 tahun masih seperti anak-anak bayi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Yang pertama, dari sudutnya Sarah atau dari sisinya Sarah. Yang pertama, kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara dalam bertindak dan merencanakan sesuatu. Sebab kadang-kadang sebuah rencana brilian di masa kini itu bisa mendatangkan malapetaka atau kesulitan di masa yang akan datang. Saya tidak tahu bagaimana apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Sarah pada waktu itu. Bahwa nanti anak yang akan dilahirkan, yang nanti bernama Ismail itu akan diperlakukan seperti apa. Kelihatannya idenya bagus. Kelihatannya idenya luar biasa untuk menyelamatkan muka kita supaya kita tidak dipermalukan. Tapi dia tidak mempertimbangkan konsekuensi besoknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini kita betul-betul minta hikmat Tuhan. Supaya ketika kita bertindak, supaya ketika kita berbuat sesuatu, tidak mendatangkan kesulitan atau malapetaka, terutama bagi orang lain di kemudian hari. Itu sebabnya hidup butuh sekali pimpinan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita bertindak. Bukan berarti kita tidak bisa bikin salah, bukan berarti begitu. Kita manusia biasa. Tapi sedapat mungkin kita melakukan yang terbaik. Sehingga keputusan apa yang kita buat, rencana apa yang kita buat tidak merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisinya Abraham, tadi kan dari sisinya Sarah. Kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita tahu bagaimana Abraham hubungannya dia dengan Tuhan. Saya sempat bertanya dalam hati saya, ketika Sarah mengusulkan ide ini kepada Abraham, Tuhan itu di mana ya? Kan saya sudah bolak-balik baca itu. Tidak ada itu larangan dari Tuhan. Padahal dalam pasal 15, ini kan idenya Sarah kan pasal 16. Pasal ke-15 baru saja Tuhan mengulangi janji tentang keturunannya kepada Abraham. Baru diulang, belum lama itu. Dan diulang kelima kali. Sampai dengan pasal yang ke-16 atau 15 ini, Tuhan sudah 5 kali mengulangi janjinya kepada Abraham bahwa kamu akan punya keturunan dan nanti akan mewarisi hartamu. Dan kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Itu pasal yang ke-15. Lalu pasal ke-16, idenya Sarah, Abraham kok terima saja. Dan kita tidak menemukan Tuhan melarang itu. Abraham, jangan. Kan kamu sudah sejanji. Idenya Sarah itu tidak benar. Kamu tetap ingat apa yang saya katakan. Tapi kan tidak ada itu. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya dalam pasal ini, dalam pasal yang ke-16 tadi, Abraham sedang berada pada titik terendah dalam imannya kepada Tuhan. Kenapa saya bisa katakan itu? Ingat, Abraham sudah 10 tahun di Kanaan dalam pasal itu. Jadi sudah 10 tahun dia menanti janji Tuhan. Dia meninggalkan Ur Kasdim ketika dia menerima panggilan Tuhan yang pertama, dia berusia 75 tahun. Datang ke Kanaan sudah 85 tahun, 10 tahun. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, Tuhan sudah berjanji kepadanya 5
5 kali. Janjinya sama. Diulang-ulang sampai 5 kali. Abraham sudah menunggu selama 10 tahun. Janji diulangi 5 kali. Siapa yang berjanji? Tuhan sendiri yang berjanji. Lalu mari posisikan diri kita sebagai Abraham. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara jadi Abraham? Tuhan berjanji sesuatu kepada kita. Kita percaya tentu saja. Tapi kan Tuhan tidak bilang nanti tahun depan, besok kan enggak. Kan Tuhan tidak bilang begitu. Dan Abraham dan kita sudah menunggu 10 tahun. Janjinya sudah diulangi 5 kali. 5 kali dalam 10 tahun. Jadi kira-kira setiap 2 tahun sekali diulang lagi. Tapi sampai 10 tahun janji itu belum menjadi kenyataan. Kira-kira gimana perasaan saudara? Gimana? Masih percaya Tuhan? Maka tidak berlebihan kalau Abraham disebut sebagai orang yang bapak orang beriman. Karena dalam situasi ini, jujur saja saudara, kalau mungkin sebagian dari kita, kalau dalam posisi Abraham, mana janjinya? 10 tahun Tuhan, 10 tahun. Sudah 5 kali loh, 5 kali loh. Mana? Saya mesti tunggu berapa lama lagi? 10 tahun Tuhan, 10 tahun, udah 5 kali loh. Kalau mungkin sekali, ya maklumlah. 2 kali, yes. 3 kali, ya sabar dikit. 4 kali, 5 kali, lalu mau sampai kapan nunggunya? Dan jangan lupa, dalam peristiwa ini, pasal 16, sampai pasal yang ke-20-an, 21 ketika Ishak lahir, Abraham masih nunggu 15 tahun lagi tuh. Sampai 7 kali janji diulang oleh Tuhan. Baru Tuhan wujudkan. Dalam pasal ini kan baru 5 kali, baru 10 tahun menunggu. Setelah itu kan belum. Masih 15 tahun lagi baru Ishak lahir. Artinya masih 15 tahun lagi baru Tuhan menepati janjinya. Mana katanya Tuhan berjanji. Sudah diulang berkali-kali. Mana? Itulah hebatnya Abraham. Dalam situasi yang tidak menyenangkan. Meskipun memang dia berada dalam titik terendah dalam imannya kepada Tuhan. Mengapa saya kata demikian? Karena diterima ide daripada Sarah. Seandainya dia tidak dalam titik terendah dalam imannya kepada Tuhan. Memang dia tidak bilang, saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak yakin lagi Tuhan yang berjanji. Jangan-jangan bukan Tuhan itu. Dia memang tidak ngomong begitu. Tapi tindakan yang dia lakukan ketika dia menerima ide daripada Sarah itu menunjukkan dia sedang dalam posisi terendah imannya kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, dia tidak akan begitu. Sarah tidak usah, Tuhanku sudah berjanji, kita tunggu saja. Mungkin ada diskusi hangat begitu. Ini kan ceritanya pendek. Itu kalau didramatisir kan pasti panjang itu. Oh bagaimana, kita kan sudah tunggu, kata Sarah misalnya. Sudah tunggu 10 tahun. Mau tunggu sampai kapan lagi? Kita semakin tua. Semakin tua kan potensi untuk punya anak semakin sulit. Barangkali memang bukan saya janji Tuhan itu digenapi. Kamu pasti punya anak, punya keturunan, janji yang Tuhan janjikan pasti. Tapi barangkali bukan lalu saya, ini Hagar hambaku. Lewat dialah. Nah, barangkali lewat diskusi panjang lewat sesuai dengan kondisi dan yang terjadi waktu itu. Akhirnya jadilah seperti yang sudah kita ketahui. Tapi Abraham dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang yang percaya kepadanya, dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, memang kadang-kadang kita berada pada titik terendah di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Bukan hanya kita yang mengalami itu. Bukan hanya saudara yang mengalami itu. Bapak orang beriman pun ada dalam posisi itu. Dan ketika dia berada dalam posisi itu, sehingga melakukan sesuatu yang mestinya tidak terjadi. Maka ini ditulis oleh Alkitab untuk memberikan pelajaran kepada saya dan saudara. Apa jadinya
Ketika orang berada dalam posisi rendah imannya kepada Tuhan oleh karena situasi kondisi yang sulit untuk disangkal, sulit untuk dibantah. Tetapi kita harus tetap hati-hati, harus tetap berhikmat supaya kita tidak mengambil langkah yang salah yang nantinya akan merugikan di dalam kehidupan kita. Itulah maka ayat ini ditulis oleh Alkitab. Karena orang sehebat Abraham saja bisa salah. Orang sekaliber Abraham saja dalam iman itu bisa salah. Maka kita perlu berhati-hati. Minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan saya dan saudara bawa dalam sebuah situasi yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi ketika Tuhan izinkan bawa kita dalam sebuah situasi yang seperti ini. Di mana kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita menantikan janji Tuhan. Tidak berkurang kepercayaan kita. Tapi situasinya bicara lain. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan mewujudkan janjinya kepada Abraham. Meskipun masih harus nunggu 15 tahun lagi. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Memang kadang-kadang dia lambat menurut ukuran kita. Kita kalau mempunyai pergumulan maunya cepat. Siapa yang mau bergumul lama-lama? Tidak ada yang mau. Tapi kalau kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Biarkan dia bekerja. Tidak usah kita tolong itu Tuhan. Maka endingnya akan lebih baik. Sayang ini endingnya tidak baik. Karena pada akhirnya waktulah yang akan menguji dan menentukan kesetiaan atau iman kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dari sisi Ismail. Ismail adalah gambaran orang yang mungkin tidak diperlakukan secara adil oleh dunia. Dia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bukan karena dia seorang pemberontak, bukan. Kalau kita lihat tadi Ismail itu termasuk orang yang menyenangkan. Buktinya dia bermain-main dengan Ishak, adiknya. Mungkin dia senang sekali punya adik. Tapi yang jelas dia bukan orang kurang ajar begitu, bukan. Hanya karena posisinya lah yang tidak menguntungkan. Karena situasi lah yang membuat dia dalam situasi yang kurang menguntungkan baginya. Barangkali kita beralam situasi seperti itu. Ada situasi khusus membuat kita kurang beruntung. Atau tidak seberuntung orang lain dalam situasi yang berbeda. Mungkin saudara orang yang mungkin tidak diperhatikan oleh dunia. Mungkin diperlakukan tidak adil oleh kehidupan ini. Padahal bukan salahnya kita. Mungkin saudara beralam situasi kondisi yang saudara tidak suka. Bukan karena kesalahan saudara, tapi situasi yang bicara begitu, yang memungkinkan itu. Ismail adalah gambaran orang seperti itu. Tapi saudara enggak usah khawatir. Tuhan kan tidak tinggal diam. Pada saatnya Tuhan akan mengangkat saudara, saya dan saudara, kita semua, asal kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 21 tadi ayat 18-20, dikatakan begini kepada Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ismail pun diberkati oleh Tuhan, sama seperti Ishak. Hanya bedanya, kalau Ishak dia menerima harta warisan dari Abraham, sedangkan Ismail menerima harta warisan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang membuat dia di bangsa yang besar. Berkat kepada Ishak sama dengan kepada Ismail. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sama-sama menjadi bangsa yang besar. Sehingga saya bisa katakan bahwa Ishak itu tidak lebih besar, tidak lebih diberkati, tidak lebih kaya daripada Ismail. Sama. Hanya bedanya kalau Ishak dia terima dari Abraham, Ismail terima dari Tuhan sebagai perwujudan janjinya. Ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga bertambah besar. Ada penafsir mengatakan bertambah besar ini berarti dia berubah situasi kondisinya. Tadinya sampai usia 16 tahun masih seperti bayi. Ada gangguan mental yang besar dalam kehidupannya. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan melalui ibunya. Dan ketika Tuhan menyertai anak itu.
Anak 16 tahun yang keterbelakangan, terganggu jiwanya. Tapi ketika dia disertai oleh Tuhan, dia menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, tidak soal bagaimana situasi saudara sekarang ini. Entah di titik mana saudara ada. Asal percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu mengangkat saudara. Tuhan mampu memberikan sesuatu kepada saudara. Asal sekali lagi kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada situasi. Situasi mungkin memang tidak berpihak kepada kita. Situasi mungkin memang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Asal kita setia dan percaya kepadanya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kebenaran firman Tuhan sudah kami terima. Barangkali ada bagian-bagian tertentu yang butuh penjelasan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, Roh Kudus kiranya mengurapi kami, menjabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Firman Tuhan tetap bergema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman Tuhan jadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kami menyambut kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pagi ini. Ada? Kalau boleh bangkit berdiri kalau ada. Baik yang di bawah maupun yang di balkon. Di atas. Ya. Berikutnya kita akan berdoa buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 7 sampai tanggal 13. Sepekan yang lewat, kalau di gereja ini hadir, ada? Boleh berdiri? Iya. Ya, kita tetap akan berdoa buat jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Baik mereka yang hadir di gereja maupun yang ibadah streaming di rumah. Mari satukan hati kita bawa dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan mereka. Meskipun situasi masih kurang bersahabat, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kalau mereka ada sampai hari ini, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu kami bawa saudara-saudara kami berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka. Apa jadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Oleh sebab itu saudara-saudara yang berhari ulang tahun, sepanjang tahun Tuhan sudah menolong saudara. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Percaya terus bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dan nikmati kebenaran firman-Nya. Lakukan dalam kehidupan, maka engkau akan melihat perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Demikian pula Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara yang jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena kelemahan tubuh. Mereka yang sedang sakit atau mereka yang sedang isolasi mandiri. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Apapun jenis penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau mengurapi, menyertai, melawat mereka. Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan yang menantikan pertolongan Tuhan. Dan sembari menunggu pertolongan Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Agar mereka tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Bahwa Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ke Pak Lukas.
akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama dan yang kedua saat ini. Kami tahu bahwa porsi berkat yang sama akan kami terima pada ibadah yang kedua ini. Apa yang sudah kami terima melalui kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan memeteraikannya. Tuhan, kami percaya untuk pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan dan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan saat ini kami bisa memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan persembahan kami supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Kami yakin Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan, agar kami makin yakin dan percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi berkat bagi kami, itulah yang kami muliakan, itulah yang kami tinggikan dan kami besarkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur ya Bang ya. Hah? Kena bersyukur ya. Kenapa?